Shalom, selamat pagi semua yang dikasih oleh Tuhan, para pencinta renungan The Message. Saudaraku, pagi hari ini saya teringat dengan satu kalimat, yaitu keindahan Tuhan. Saudaraku, keindahan Tuhan itu jarang didengar oleh kita ya. Tetapi ada kalimat keindahan Tuhan. Bagaimana seseorang atau orang percaya atau pengikut Kristus atau anak Allah Bapa bisa mengalami atau menikmati keindahan Tuhan. Itu jarang diperkarakan di dalam kekristenan kita. Tetapi kalau kita mulai mencari lebih dalam, saya mencoba merenung lebih dalam tentang bagaimana kita bisa menikmati keindahan Tuhan. Kita bisa menghayati keindahan Tuhan. Itu gimana caranya? Ternyata saudaraku, keindahan Tuhan itu hanya bisa dihayati oleh pribadi-pribadi yang memang sudah melepaskan dirinya dari kesenangan apapun. Kalau enggak, kesenangan-kesenangan itu yang akan mengkabutkan atau menggelapkan arah pandang kita untuk menikmati keindahan Tuhan. Apapun itu loh saudaraku. Kesenangan-kesenangan ini seringkali mengabutkan itu semua. Jadi pengertian, pengetahuan dan persetujuan kita belum pasti membuat kita benar-benar bisa mengalami, menikmati dan menghayati keindahan Tuhan itu. Karena memang keindahan Tuhan itu hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memang benar-benar menjadikan Tuhan itu satu-satunya kebahagiaan hidupnya dan satu-satunya tujuan hidupnya. Ini tidak ekstrim, ini kewajaran dari kekristenan seharusnya. Tetapi hari ini kalimat ini menjadi sesuatu yang ekstrim. Satu-satunya kebahagiaan, satu-satunya tujuan hidup. Karena jarang diajarkan di gereja-gereja hari ini. Bias, kekristenannya membias. Maka pada pagi hari ini, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa sangat sedikit sekali orang yang memiliki prinsip atau langkah yang berkata bahwa Tuhan itu satu-satunya kebahagiaan hidupnya atau satu-satunya tujuan hidupnya. Karena kalau kita lihat di lapangannya, pada umumnya dan hampir semua orang lah sudah terikat dengan segala kenikmatan dunia dan segala percintaan dunia. Dan semua hal yang yang menurut dirinya itu bisa membuat dia bahagia, membuat dia lengkap. Lah orang terikat di situ. Itu bisa duit. Kalau aku punya duit nominal segini deh di tabungan, terus apalagi di deposito, di currency yang dia miliki, di kripto, di mana, wah dia merasa sudah lengkap hidupnya. Coba ya, itu menjebak banyak orang termasuk orang Kristen di dalamnya. Tapi kalau nominal tabunganku atau sahamku atau apapun lah kurang, merasa di below dari ekspektasinya dia merasa hidupnya gak lengkap. Ada lagi yang berpikir bahwa kalau aku punya anak, punya momongan, baru hidupku lengkap. Maka kalau gak punya momongan, dia merasa gak lengkap terus hidupnya. Gerasa kerusuk hidupnya, jadi seakan-akan sungut-sungut sama Tuhan tuh seakan-akan jahat sama dia. Sama orang lain yang punya anak itu Tuhan baik. Kan gak gitu kan seharusnya. Jadi kekristenannya itu kosong. Karena apa? Karena ada ketimpangan hati di dalamnya yang berpikir bahwa Tuhan tidak sayang dia. Apalagi ini kita ngomong gambaran hidup ya hari-hari. Orang merasa lengkap kalau punya pasangan, menikah. Nah ini paling banyak nih sama anak-anak muda. Ngebet cari jodoh ngawur akhirnya gara-gara apa? Dia nggak lengkap kalau nggak nikah. Wah akhirnya ketika usianya sudah mulai masuk banyak nih, apalagi yang wanita ya, usianya udah nggak muda lagi, lingkungannya udah nggak kuliah lagi, mereka kerja. Gawat ini kalau lingkungan kerjanya
lingkungan gerejanya nggak banyak lawan jenisnya. Mulai bingung dia, gerasak gerusuk. Pokoknya ada orang suka dikit samber sama dia. Kenapa? Karena dia merasa kalau aku nikah baru lengkap hidupku, baru bahagia. Ada lagi, kalau nggak punya rumah nggak bahagia, ngontrak nih hidupku. Rasanya sungut-sungut, Tuhan jahat deh sama aku. Padahal aku udah pelayanan loh Tuhan. Nah kan banyak orang gitu. Padahal aku udah ini loh Tuhan. Emang kamu transaksional dong kalau begitu cinta Tuhannya. Aku udah gini loh Tuhan. Gak punya rumah. Orang lain lu kasih rumah. Coba nih. Ini fakta ya. Fakta. Maka saudaraku, ini yang harus kita waspadai. Nggak bisa lo ngomong orang Kristen kebal dengan ini. Oh, orang Kristen banyak tenggelam di sini. Maka semakin seseorang memuaskan kesenangannya, semakin dia membesarkan monster di dalam dirinya. Satu monster, satu kesenangan. Dua monster, dua kesenangan. Tiga monster, tiga kesenangan. Dan terus banyak. Ada lagi nih zaman sekarang, kalau nggak pakai handphone itu yang harganya mahal, nggak lengkap rasanya, nggak diterima sama komunitasku nanti. Kalau aku nggak pakai laptop dengan merek-merek khusus, nanti nggak merasa diterima. Gawat loh saudaraku itu. Branded harus ini dan itu. Saudaraku, kalau bukan Tuhan yang menjadi kebahagiaanmu dan kesenanganmu, kamu sedang membangkitkan atau sedang membangun monster dalam hidupmu. Semakin kau kasih makan monster itu, semakin besar dan semakin kuat dia nanti. Jadi jangan kamu berkata sekali ini aja, nanti enggak lagi kok. Bohong, nanti akan nambah lagi. Ada sekali pasti ada dua kali dan seterusnya. Sekali kamu beri umpan monster itu, dia semakin kuat dan terus mencengkrammu, tambah lama tambah kuat sampai gak bisa lepas. Itu dosa itu begitu. Monster dalam diri kita sudah menikmati candunya nikmat itu. Kecanduan akhirnya. Gak apa-apa sekali coba-coba sekali aja. Gak apa-apa. Hati-hati saudaraku, kecanduan. Monster mencengkram, repot kita. Amin saudaraku. Ya semakin kuat, semakin besar, wah repot. Sampai kita gak bisa lepas lagi. Ini banyak kejadian dan saya dulu juga begitu saudaraku. Makanya saya bisa ngomong begini karena pendetanya juga pelaku dulunya sama. Saya tahu makanya. Ini kayak orang kecanduan adiktif toh. Oh gak apa-apa sekali ini aja. Besok lagi. Akhirnya sampai kita bisa melihat ke belakang. Wih ternyata kesenangan-kesenangan hidupku itu sudah menggeser selera jiwaku dalam menikmati Tuhan. Aku gak menikmati Tuhan lagi sekarang. Doa malas. Ke gereja mulai malas. Ibadah tengah minggu malas. Udah malas enak di rumah aja lah. Nanti alasannya udah gelap malam. Sore udah gak usah Males, minggu mulai males, capek online aja deh. Mulai saudaraku. Makanya saya katakan sekali lagi, hati-hati. Iblis itu seperti singa yang mengaum, yang mengelilingi setiap kita. Lengah sedikit dia masuk. Maka selalu saya katakan di dalam setiap kebenaran firman yang saya sampaikan, taat saja. Ikuti saja. Kadang kamu jenuh berdoa, sedang jenuh ya, ada di titik-titik jenuh. Masuk kamar doamu, duduk diem aja udah. Gak apa-apa, ketemu Tuhan dengan keteduhan, diem aja gak keluar satu kalimat pun, gak apa-apa. Tuhan tahu kau sedang ada di titik jenuhmu, tapi taat saja. Amin. Itulah sebabnya Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat ini tidak secara langsung mau ngomong bahwa lebih dari segala sesuatu yang dapat kita peroleh dan kita miliki di dunia ini, tetap ada dalam persekutuan dengan Allah adalah satu-satunya yang kita butuhkan. Amin. Amin saudaraku.
Itu yang harus kita pacu dalam diri kita. Karena suatu hari kalau kita terpisah dengan Allah, itu adalah sebuah kerugian besar, kematian kekal yang kita miliki. Maka kita harus memandang ini sebagai satu-satunya ancaman dalam hidup kekristenan kita. Hati-hati loh saudaraku. Betul, saya tidak menakut-nakuti, tetapi kematian kekal itu kerugian besar seorang manusia diciptakan Tuhan. Maka saya katakan tidak ada yang boleh dianggap sebagai suatu ancaman dalam realita hidupmu dan hidupku selain kita terpisah dari Allah. Kalau orang menganggap ada ancaman lain selain diri Allah, ya mungkin orang itu tidak sepenuhnya untuk Allah hidupnya. Takut bangkrut, takut gak punya uang, takut ini. Berarti dia belum sepenuhnya untuk Allah. Kalau dia sudah sepenuhnya hidupnya untuk Tuhan, tidak mungkin dia menyisakan hal-hal begitu. Itu gak penting, itu fana. Ya, tidak ada yang ditakuti lagi. Asal aku punya Tuhan, apa yang kutakutkan? Makanya aku takut terpisah sama Tuhan. Dan kalau seseorang tidak takut terhadap kenyataan keterpisahan dengan Allah, orang itu juga tidak memiliki perasaan takut secara benar kepada Allah. Pasti. Meskipun kelihatannya santun orangnya. Oh, kelihatannya dia berkhotbah juga loh. Oh, dia pendeta juga. Bisa jadi loh. Atau mungkin dia rohaniawan atau aktivis. Bisa jadi. Mungkin loh ya. Bisa. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak takut untuk terpisah dari Allah ini. Bisa main-main loh. Masih main-main loh. Betul, banyak orang masih begitu. Apalagi orang sudah usia senja masih main-main. Heran, saya kadang sampai, kok gak takut ya nih orang. Orang sangat spekulatif sekali dengan hidupnya. Mereka lebih takut kepada banyak hal-hal lain. Sehingga untuk kepentingan, untuk kesenangan apapun mereka korbankan. Mereka berikan perhatian-perhatian itu all out untuk kepentingan-kepentingan itu. Tapi untuk perkara-perkara rohani, untuk menjadi anak-anak Allah, untuk bisa dibenarkan karakternya di hadapan Tuhan, orang bisa seenak hatinya. Betul. Itu Kristen hari ini. Ke gereja aja masih bisa santai. Belum, nggak gereja malas ngantuk, nggak usah ke gereja, udah jalan-jalan dulu aja yuk. Mumpung hari Minggu libur semua, yuk jalan-jalan. Doa, udah deh, udah capek tidur aja lah, nggak usah doa. Itu loh, betul loh saudaraku. Ini fakta. Ini fakta. Berapa banyak tumpukan Alkitab di rumah orang Kristen yang sampai berdebu dan berjamur, sampai kertasnya kaku mungkin itu. Jadi fosil Alkitab. Gak dibaca. Alasannya apa? Baca lewat HP. HP pun gak dibuka Alkitabnya. Yang dibuka itu sosial media gereja. Maka pada pagi hari ini saya mengingatkan kepada kita semua. Perkarakan dirimu. Karena kalau kamu tidak membiasakan diri untuk simulasi di hadapan Allah, pasti di ujung maut pun tidak akan pernah punya perasaan takut dengan benar. Nanti baru di pengadilan Anda baru teriak-teriak bergetar takut. Tapi terlambat. Karena Tuhan itu Tuhan yang agung, yang mulia, yang kudus, yang dahsyat, yang besar. Anda baru menyesal nanti sampai, aduh Tuhan kasih aku waktu, aku mau belajar menghormatimu. Di sini di renungan pagi Rehoboth Semarang, renungan The Message ini saya tiap hari ngomong, hormati Tuhanmu. Dari hal-hal kecil. Kayak kemarin tuh saya ajarkan 3 hari berturut-turut kemarin. Belajarlah bersyukur. Gratitude. Bersyukur. Supaya kau bisa jadi sempurna seperti Bapa serupa dengan Tuhan Yesus. Hidupmu harus di situ. Jangan asal ngomong, jangan asal ngoceh aja ngomong. Menggerutu hidupmu. Nggak boleh. Amin ya saudaraku ya. Jadi sekarang pertanyaan yang harus kita hajar dalam diri kita. Bagaimana kita bisa memiliki Allah sumber segala keindahan itu? Kita tidak pernah memiliki Allah sampai kita dimiliki oleh Dia sepenuhnya. Dimiliki Allah sepenuhnya artinya hidup kita sepenuh untuk kepentingan Tuhan. Tapi ingat ya, Allah tidak memaksa loh. Kalau kamu masih bersikeras memiliki dirimu sendiri, nggak apa-apa. Karena Allah akan membiarkan itu. Allah tidak akan memaksa kebebasan seseorang.
Tapi tentu saja Allah akan memberikan peringatan-peringatan dalam setiap peristiwa hidup. Anda harus peka. Anda dan saya harus memilih. Salahnya banyak orang itu merasa sudah memilih Allah karena sudah ke gereja atau jadi orang Kristen doang. Belum. Di gereja pun ada kelasnya. Duduk jadi penonton atau kamu mulai memberi hatimu. Level keduanya, beri hati, beri atensi. Ngomong sama Tuhan, aku mau dibentuk dalam setiap pujian penyembahan, dalam setiap firman. Kelasnya naik lagi, mulai mempersembahkan waktunya, ikut ambil bagian pelayanan, naik kelas lagi, mengorbankan semuanya yang dia bisa miliki, beri, terus sampai bisa seperti Yesus. Amin, saudaraku. Ya, jadi pada pagi hari ini, saudaraku, sekali lagi, sejak kita masih hidup di bumi, yuk perlakukan dan tempatkan Tuhan secara patut dalam hidup kita. Maka dengan demikian Allah pun akan memperlakukan dan menempatkan kita dengan patut di kekekalan nanti. Amin ya. Ya, maka sadari ini, puji Tuhan kalau Anda mendengar renungan ini. Sadari ini supaya kita bisa melihat keindahan Tuhan dalam hidup kita sejak kita hidup di bumi ini. Jangan sampai kita terlambat. Ya, segala sesuatu yang kita bisa berikan kepada Allah hari ini, berikan yang terbaik. Karena semuanya itu tidak sebanding dengan keselamatan yang Allah berikan kepada hidupmu dan hidupku. Gitu ya saudaraku ya. Tetap semangat. Doa saya diberkati apapun yang kau lakukan pagi hari ini, sepanjang hari ini. Dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya, keep holy, hiduplah kudus, hiduplah benar di mata Allah. Dan jadilah manusia yang menyukakan hati Bapa kita. Tuhan memberkati.